Selamat sore, jumpa lagi sama gue Aya di talkshow-nya Women Voice, YouTube channel dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sore ini tema kita sangat-sangat menarik, nggak kalah sama tema-tema di hari-hari yang sebelumnya, karena hari ini dan untuk 3 hari ke depan kita mau ngebahas lebih jauh tentang perempuan pengguna narkotika dan kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental ini kita ambil jadi satu tema dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, karena kita nggak bisa tutup mata. Kesehatan mental dari semua makhluk hidup, dari semua manusia itu sangat penting gitu. Terlebih dari kelompok-kelompok yang rentan dan kelompok-kelompok yang marginal. Salah satunya adalah kelompok perempuan dan transpuan pengguna narkotika. Sore ini gue ditemenin sama sahabat gue, sama sister gue. Gue kenal sama satu perempuan ini yang namanya Sari Asnur. Panggilan sayang gue ke dia tuh Ii. Gue kenal dia udah cukup lama, dari tahun 2006. Kita pernah kerja bareng, kita main bareng, kita saling curhat bareng, bercerita bareng, nangis, pelukan bareng. Jadi gue kenal ini udah lama banget. Base-nya dia di Bandung. Dia seorang single parent dari satu anak laki-laki yang sangat keren, dan jiwa aktivisnya yang ngedorong Ii sampai sekarang masih tetap kalau gue bilang masih tetap mendedikasikan dirinya, mau mensupport teman-teman perempuan dan kelompok-kelompok lainnya yang memang sangat butuh suatu wadah, sangat butuh kekuatan bersama, sama-sama ingin berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya teman-teman perempuan. Di sini kalau mau cerita lebih jauh lagi, yang gue tahu sih ini ada kelompok di Bandung namanya Medusa. Cuman untuk lebih jelasnya mungkin lebih enak Ii langsung yang nyampein siapa itu Medusa, terus gimana mereka akhirnya ngebentuk dan sepakat ngebentuk suatu kelompok gitu. Kita dengerin sharingnya Ii, karena gue dan yang gue dengar juga Medusa sempat tahun kemarin mereka mengeluarkan satu buku yang bercerita tentang pengalaman teman-teman Medusa itu sendiri. Jadi itu gue pikir sangat menarik, karena mungkin belum banyak orang-orang di luar, teman-teman yang saat ini join, mungkin juga memang belum banyak juga yang tahu atau yang punya kesempatan untuk ngebaca buku itu. Jadi boleh tolong cerita ya, Medusa itu siapa, terus lo yang udah sekian belas tahun warawiri di kalau gue bilang lingkaran nafsa ini, lingkaran narkotika ini, kita pernah kerja bareng dan lain-lain, dan sampai sekarang akhirnya ada satu kelompok nih di Bandung yang namanya Medusa, yang memang belum lama juga, cuman kita udah pernah kerja beberapa kali juga barengan ya sama teman-teman di Women Voice. Jadi mungkin bisa sore ini lo sharing biar orang lebih banyak tahu lagi kenapa kalian sebenarnya sih lebih kepengen tuh gimana, siapa itu Medusa, gimana kalian akhirnya sepakat untuk membentuk suatu grup atau kelompok, terus apa sih mimpi-mimpi kedepannya dari teman-teman di Medusa. Silakan Ii. Hai Ayah. Hai. Apa Medusa? Kalau misalnya sebenarnya Medusa itu kan singkatan ya. Kalau misalnya kita lihat mitos Medusa itu perempuan dengan kepala berular gitu kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh singkatan gitu, media edukasi perempuan dan zat adiktif gitu. Nah terus kita itu berdiri
tanggal 18 September 2020, setahun yang lalu, setahun lebih lah ya. Nah, terus itu diinisiasi oleh 15 orang perempuan pengguna naksa. Pada suatu pertemuan yang memang pesertanya adalah perempuan pengguna naksa gitu. Jadi yang bisa didapat dari kenapa sih perlu sebuah kelompok perempuan pengguna naksa gitu ya? Sebenarnya kan ini sudah apa yang menginisiasi sebuah kelompok perempuan pengguna naksa itu sudah menjadi wacana minat kita dari dulu ya sebenarnya gitu kan. Bukan minat sih, karena kita menyadari bahwa kebutuhan kita sebagai perempuan itu berbeda, dan ini juga yang menjadi dasar berdirinya Medusa gitu. Bahwa stigma ganda pada perempuan pengguna nafsa itu luar biasa tinggi sekali gitu. Nah, jadi sudahlah pengguna nafsa itu mendapatkan stigma dan diskriminasi, nah ini ditambah lagi dia perempuan gitu. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa Medusa berdiri. Sama kalau misalnya kita flashback dari tahun 2006 kan waktu itu IPNI ya, lumayan cukup banyak dulu ya IPNI perempuannya gitu. Terus kemudian apa ya, konflik terhadap diri sendiri juga itu yang cukup gue rasa cukup kuat ya untuk membuat perempuan berguguran satu persatu gitu. Dari apa, menyuarakan upaya-upaya suara perempuan pengguna nafsa itu didengar oleh masyarakat gitu. Program harm reduction terhadap perempuan juga sudah diinisiasi dulu waktu itu. Kita melakukan riset ya tahun 2007 untuk spesifik apa namanya, harm reduction gender based ya waktu itu ya. Untuk program harm reduction spesifik dengan isu perempuan gitu, tapi kemudian ditolak lagi gitu. Waktu itu katanya apa ya, pemerintah kita atau Indonesia lah gitu ya, belum siap menerima hasil riset itu gitu. Akhirnya hasil riset itu perempuan di lingkar nafsa ya waktu itu judulnya. Terus kemudian hasil riset itu ditutup lagi. Terus udah gitu kita sama-sama waktu itu dengan almarhum Wulan menginisiasi sebuah gerakan perempuan gitu, FEM ya waktu itu ya namanya, FEM. Terus kemudian di situ lebih pada healing terhadap komunitas perempuan pengguna nafsa gitu. Jadi belum memang kita mempraktekkan apa yang kita memamerkan apa kayak waktu itu kita buat pameran gitu ya. Terus pameran ya untuk menyuarakan healingnya kita gitu lewat media-media yang bisa dipamerkan ya, kayak misalnya hasil sulaman, foto atau segala macam waktu itu. Tulisan juga, beberapa tulisan. Kemudian ya itu lagi-lagi entah kemana gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya jadi gue sih nggak tahu ya masalah yang lain gitu. Kalau gue pribadi sih memang yakin gitu, hampir sama gitu, masalah setiap perempuan pengguna nafsa pasti konflik pada dirinya sendiri gitu. Ketika dia ingin mengatakan pada masyarakat ya apa namanya, saya perempuan pengguna nafsa gitu, itu ada nama-nama yang harus dijaga, ada orang-orang yang harus dijaga, yang harus dilindungi gitu. Terus kemudian akhirnya menciutkan nyalinya dia untuk mengakui bahwa dirinya adalah perempuan pengguna nafsa dan korban pasar gelap narkotika di Indonesia gitu. Itu jadi itu yang memang sampai sekarang itu masih dialami oleh Medusa juga gitu. Walaupun ini baru setahun dan apa ya, kemudian kelihatan sekali gitu itu konflik internal tentang penerimaan dirinya itu masih cukup tinggi gitu. Jadi dalam buku yang Medusa terbitkan, dari 15 perempuan, kita punya anggota 15 Medusa berdiri diinisiasi oleh 15 orang perempuan pengguna nafsa. Kemudian itu hanya 9 cerita yang bisa kita bukukan gitu. Dan itu pun juga apa ya, mereka masih belum
menerima dirinya bahwa mereka perempuan pengguna nafsa dan sebagaimana kita tahu dalam catatan tahunan Komnas Perempuan juga nggak ada kan laporan dari perempuan pengguna nafsa gitu. Nah itu memang sulit sekali gitu. Emang apa ya? Walaupun sebenarnya membernya juga sudah warawiri di isu ini cukup lama gitu, tetap aja gitu konfliknya terlalu banyak kalau gue bilang. Kalau misalnya untuk gue sendiri, gue waktu itu sibuk yang dari FEM itu, terus sibuk masalah internal, masalah pribadi, terus udah gitu kemudian menyelesaikan konflik-konflik yang memang harusnya bukan gue yang menyelesaikan juga gitu. Jadi ya terus udah gitu sibuk dengan masalah peran sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai kepala rumah tangga kayak gitu-gitu. Jadi itu yang memang akhirnya menyita perhatian kita terhadap isu perempuan pengguna nafsa, khususnya dari perempuan pengguna nafsa itu sendiri gitu. Jadi memang cukup berat ya kalau misalnya bicara tentang isu perempuan pengguna nafsa. Jadi kalau misalnya kita udah sounding dari tahun 2005, 2006, terus setiap tahun kita berupaya gitu, tapi sampai sekarang ini tahun 2021 dan kita masih tetap belum punya jaringan perempuan pengguna nafsa gitu. Terakhir tahun 2000 berapa yang dibalik? Lupa. 2016. Nah, kemudian kan kembali lagi suara kita dikalahkan oleh komunitas pengguna nafsanya ya, terlepas itu laki-laki atau perempuan ya, komunitas pengguna nafsanya gitu. Kemudian itulah. Jadi ya memang perjuangan, gue bilang sih perjuangan tiada henti ya jadinya ya gitu. Kalau misalnya kita mau menyuarakan suara-suara perempuan pengguna nafsa ya memang butuh effort yang luar biasa untuk ini gitu, karena advokasi yang sudah berjalan atau yang pernah berjalan, advokasi gerakan-gerakan itu tidak spesifik pada isu perempuan gitu. Jadi lebih pada laki-laki atau mengeneralkan pengguna nafsa bahwa, tapi pada sebenarnya kan kebutuhannya jelas-jelas berbeda gitu, kaitan erat dengan kesehatan reproduksi itu tidak pernah dibicarakan, terus udah gitu kaitan dengan kesehatan mental dan anak itu juga tidak pernah dibicarakan. Nah, akses informasi juga terhadap perempuan juga rendah sekali gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya contoh kecilnya aja lah ya, kebanyakan perempuan nggak usah ngomongin yang lainnya di Medusa gitu ya, itu handphonenya sharing. Penggunaan gadgetnya tuh adalah sharing gitu. Nah, terus udah gitu dengan pasangannya, dengan suaminya, dan kemudian tiba-tiba kalau misalnya kita ketemuan yuk, kita diskusi tentang ini gitu, terus mereka bacanya baru beberapa hari kemudian, maaf dipegang suaminya kayak gitu. Dan itu tuh cukup melelahkan gitu. Itu kan perintilan ya sebenarnya, perintilan gitu, tapi itu lelah luar biasa loh itu kayak gitu. Begitu gimana kita mau masyarakat mau mendengarkan kita gitu, mau tahu masalah kita kalau misalnya dari kitanya aja konflik internalnya belum selesai gitu. Gitu loh, Ai. Iya benar banget ya. Apa namanya? Maksudnya itu juga apa? Ya karena kita lumayan berproses bersama-sama ya dari 2006 yang kayak tadi bilang. Apa namanya, kita kerja bareng, mulai dari kita petugas lapangan sama-sama ya kan. Terus apa namanya, program harm reduction mungkin buat teman-teman yang belum ramah dengan bahasa itu adalah program pengurangan dampak buruk terhadap HIV sebenarnya, tapi lebih spesifik dari kelompok pengguna nafsa suntik gitu. Jadi dulu ada program harm reduction itu, kita kerja bareng juga, lalu sampai kita nih kita tahu, kita nyadar nih ya memang teman-teman perempuan kebutuhannya lebih punya kebutuhan yang beda ya. Kita kayaknya bukannya kita mau dibedain loh ya, bukan, cuman kita kayaknya memang ada kebutuhan yang berbeda. Kita gimana ya caranya? Kita kalau gitu coba deh bikin kelompok gitu. Ternyata bikin kelompok pun yang tadi bilang itu, gue setuju banget, kita memang masih lagi-lagi terbentur sama konflik internal dalam diri sendiri gitu. Konflik internal dalam diri sendiri yang banyak sebenarnya
faktornya itu penyebabnya, maksudnya kenapa konflik internal kita nggak selesai-selesai, penyebabnya sebenarnya aspeknya banyak gitu. Kemarin gue sempat bahas sama Mei dari JIP gitu ya, kayak aspek kekerasan yang dialami sama perempuan itu sebenarnya aspeknya luas gitu, nggak. Jadi kayak sekarang kita bilang konflik internal kita sebagai perempuan pengguna narkotika itu sebenarnya penyebabnya adalah banyak ya, penyebabnya dari budaya, kenapa kita masih sangat hati-hati untuk ngakuin oke, gue drug user gitu. Bukan hanya takut untuk ditangkap sebenarnya gitu kan. Iya gitu, cuman aduh nanti orang mikirnya apa ya, gila nih ibunya si Yoda misalnya gitu, jangki ternyata gitu ya. Atau ibunya siapa si Abang ternyata jangki ya gitu. Jangan deket-deket ya main sama Abang ya misalnya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu maksudnya yang membuat kita jadinya gue setuju banget, jadi kita jadi kenapa sampai ada bahasa perempuan pengguna narkotika adalah hidden population, populasi tersembunyi ya kan. Dari dulu bahasa itu sampai sekarang yang dibilang dari 2004 sampai 2021 itu masih tetap kita dianggap sebagai hidden population gitu. Makanya kenapa itu sih makanya salah satunya mimpinya teman-teman di Women Voice, salah satunya kenapa kita mikirnya emang nih kayaknya coba yuk kita bikin media edukasi secara gamblang lewat ya sekarang ini kan emang karena lagi trennya YouTuber dan lain-lain, cuman kita mikirnya memang ini impactnya mungkin bisa jauh lebih mengena ke masyarakat umum, karena yang mengakses YouTube ini kan sebenarnya sangat bervariasi dari segala umur gitu kan, dari segala latar belakang. Makanya kita berharapnya, makasih banget buat lo, buat mau support kita di gue berharapnya sih nggak hanya di kampanye 16 hari anti kekerasan ini, yang maksudnya nanti setelah ini pun gue berharapnya channel ini akan tetap jalan, kita bisa saling berbagi informasi yang tepat, yang sehat tentang isu-isu seputar perempuan dan transpuan dalam lingkaran narkotika. Makasih banget buat sharingnya Ii tentang Medusa. Kalau gue boleh bilang, maksudnya mungkin teman-teman sekarang yang join, yang lagi lihat kita nih sore ini, maksudnya walaupun lo sendiri ataupun ada orang-orang yang terdekat lo, yang lo kenal, yang memang memiliki isu atau permasalahan yang sama kita dalam artian perempuan ataupun transpuan dalam lingkaran narkotika, jangan segan, jangan ngerasa kecil hati, silakan bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar yang ada, dan jangan lupa subscribe-nya juga kita tungguin. Walaupun channel ini masih sangat bayi yang baru lahir gitu, tapi Women Voice sendiri sih berharapnya kedepannya channel ini emang bisa jadi wadah edukasi kita bersama untuk kalau gue bilang dari awal launching ini channel untuk meningkatkan derajat hidup perempuan Indonesia, kalau gue sih sebutnya gitu. Jadi karena ini memang channel pertama kali yang ngebahas perempuan dan transpuan dalam lingkaran narkotika gitu. Jadi isu yang cukup sensitif di kuping banyak orang, cukup tabu di beberapa pihak, sangat beririsan dengan hukum, lalu sangat beririsan juga dengan adat istiadat dan moral bangsa kita lah ya, terutama gitu ya. Tapi satu lagi yang gue percaya, maksudnya dari ceritanya kita, dari kita untuk kita, oleh kita ya iya, maksudnya semangat itu yang terus gue pribadi pegang, dan gue yakin juga sama teman-teman Medusa di Bandung juga tetap memegang itu. Kalau nggak kita yang berbicara, mau siapa gitu kan, karena yang paling paham adalah kita, yang paling tahu apa kebutuhannya adalah kita. Jadi ya teman-teman yang memang merasa sama seperti kita atau kenal orang-orang yang sama seperti kita, dan juga misalnya perlu pertolongan, perlu sharing, perlu informasi misalnya ya iya gitu, nanti silakan berkomentar.
nanti gue sama Ii masih akan lanjut sampai 2 hari ke depan. Besok kita akan ngebahas lebih dalam lagi, sharing dari Ii tentang apa sih isu-isu lebih kepada kesehatan mental dari teman-teman perempuan pengguna narkotika. Makasih yang sudah join sore ini. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe-nya. Thank you ya, Ii. Kita jumpa lagi besok. Bye.